Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idia Rahma dari kelas D 2019. Saya berasal dari program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset mata kuliah antropologi lingkungan yang berjudul Kondisi Lingkungan Desa Pasar 5 Kebun Kelapa sebagai wilayah persinggungan desa dan kota. Lingkungan adalah ruang tempat manusia hidup yang terdapat benda dan aktivitas yang saling mempengaruhi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jika terjadi kerusakan pada lingkungan, maka juga akan berdampak pada keseimbangan alam. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam itu sendiri atau faktor ulah manusia. Faktor alam yang disebabkan oleh alam contohnya adalah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Namun, kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia dampaknya justru lebih besar. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh penggundulan hutan, pertambangan, pencemaran air, udara ataupun tanah, atau pengalihan fungsi hutan dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan umumnya dapat terjadi di kota-kota besar yang umumnya membutuhkan banyak lahan untuk pabrik, perkantoran, ataupun permukiman. Karena padatnya penduduk di kota, namun kerusakan lingkungan tidak hanya bisa terjadi di kota-kota besar. Namun, pada lingkungan pedesaan juga dapat terjadi kerusakan lingkungan. Terlebih lagi pada kawasan persinggungan antara desa dan kota. Perbedaan kontras antara kehidupan dari kota dan desa dalam segi lingkungan, kehidupan ataupun kebudayaan dapat menjadi pemicu dalam permasalahan yang terjadi di kawasan persinggungan tersebut. Seperti yang terjadi pada salah satu desa di Kecamatan Beringin, yaitu Desa Pasar 5 Kebun Kelapa yang terletak di pinggiran kota Lubuk Pakam. Pada kawasan persinggungan ini terjadi banyak permasalahan seperti permasalahan sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, penjelasan ini akan membahas mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi pada kawasan persinggungan desa dan kota di Desa Pasar 5 Kebun Kelapa. Hasil penjelasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara yang dilakukan di Desa Pasar 5 Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Wawancara ini dilakukan dengan salah satu tetua di kampung ini, yaitu anak dari orang pertama yang menempati desa ini, yaitu bernama Timbul Haryanto, yang berusia 75 tahun. Beliau telah mendeskripsikan bagaimana kondisi lingkungan alam maupun lingkungan sosial pada saat desa ini baru terbentuk, dan penelitian ini dibandingkan langsung dengan keadaan Desa Pasar 5 Kebun Kelapa saat ini. Kondisi Desa Pasar 5 Kebun Kelapa awal mulanya adalah masih berbentuk ladang tembakau. Jejak peninggalan penjajahan Belanda. Setelah Belanda pergi dari Indonesia, desa ini ditelantarkan dan dihutankan kembali selama 8 tahun. Lalu pada tahun 1945, datanglah penduduk pertama di desa ini bernama Sopawiro yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Purworejo. Ia membuka lahan untuk bermukim dan berladang ataupun bertani. Tanaman yang ia tanam pada saat itu adalah padi, jagung, kelapa, dan buah-buahan lainnya, sehingga ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pada saat itu. Informan pertama yang bernama Timbul Haryanto mengatakan bahwa pada zaman Lurah Sarkim dulu, misalnya ada yang meninggal, dan jika dilihatnya masih ada yang ke sawah, maka langsung ditegur dan dimarahin. Karena pada zaman dahulu kehidupan lingkungan sosialnya itu sangat erat. Jadi mereka tidak akan membiarkan jika ada yang kemalangan, ada yang pergi kerja atau yang ke sawah, maka semuanya harus ikut datang ke rumah tersebut atau sekedar mendoakannya saja. Bagaimana saya jelaskan sebelumnya, pada umumnya sistem kekeluargaan di desa tersebut pada zaman dahulu itu sangat erat. Mereka melakukan segala sesuatunya dengan cara bergotong royong. Contohnya pada saat panen di sawah. Mereka melakukannya secara bersama-sama dan bergantian antara sawah satu dengan sawah yang lainnya. Jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, jauh berbeda. Dari lingkungan sosial dan lingkungan alamnya jauh berbeda dari masa lalu. Perubahan ini terjadi dari masa ke masa didukung karena perubahan lingkungan alam, yaitu akses jalan yang sudah mulai memadai dan
didukung dengan pembangunan bandara yang terjadi di dekat desa tersebut. Pengetahuan tersebut seperti penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi tersebut ternyata tidak hanya memunculkan dampak baik saja, namun dampak buruk dari penggunaan teknologi tersebut juga ada. Masyarakat di kawasan desa tersebut sudah menggunakan makanan cepat saji yang berkemasan plastik. Namun masyarakat desa tersebut belum paham mengenai cara daur ulang atau pengolahan limbah rumah tangga tersebut. Mobil truk sampah yang biasa lewat di daerah perkotaan tidak ada masuk sampai ke pedesaan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat desa memilih membakar sampah yang mereka gunakan sehingga udara di desa tersebut yang tadinya asli menjadi tercemar oleh asap pembakaran sampah plastik tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang menanam sampah-sampah yang terbuat dari plastik seperti pembalut wanita dan popok-popok bayi. Karena kepercayaan masyarakat desa tersebut yang melarang pembalut ataupun diapers tersebut dibakar. Tentu jika mereka melanggar ataupun melakukan tersebut dan diketahui oleh warga sekitar, maka dianggap sebagai pembangkang dan tidak mematuhi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan mendapatkan umpatan atau sanksi sosial. Perubahan kondisi alam yang terjadi dari waktu ke waktu dapat mencerminkan bagaimana sifat suatu masyarakat tersebut. Contohnya, dapat dilihat dari peralihan lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian. Karena pada desa Pasar Lima Kebun Kelapa ini, contohnya kondisi tanah subur dan ketinggian tempat yang pas sehingga tidak pernah terjadi banjir yang akan merendam ladang ataupun persawahan. Menjadi daya tarik pendatang dan menjadi lokasi strategis untuk dibuat ladang ataupun persawahan. Namun, peralihan lahan ini berdampak pada kualitas air di desa ini. Bagi masyarakat yang bermukim di dekat persawahan, maka kondisi air mereka sedikit keruh dan sedikit berbau. Padahal jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, sumur-sumur di desa ini sangat jernih dan kualitasnya sangat bagus. Namun pada saat ini masyarakat lebih tertarik menggunakan sumur bor. Selain lebih praktis, pembuatannya juga tidak memakan banyak lahan. Namun kualitas air dari sumur bor ini tidak baik. Kondisi desa yang masih asri dan didukung akses jalan yang sudah memadai menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk membangun perumahan. Pembangunan perumahan ini adalah dengan menimbun persawahan atau mengalih fungsikan ladang yang tersedia. Pembangunan perumahan megah di tengah-tengah lingkungan desa ini memicu timbulnya ketimpangan dan kecemburuan sosial. Kriminalitas pun tidak dapat terelakkan. Kemalingan kerap kali terjadi di kawasan perdesaan yang sebelumnya sangat tentram dan damai. Setiap permasalahan tentu akan ada solusinya, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat desa dan membuka peluang usaha di desa tersebut untuk meningkatkan sumber daya masyarakat di desa dan dapat menekankan angka urbanisasi. Kuncinya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi aset penting bagi kehidupan masyarakat di kawasan persinggungan desa dan kota ini. Selain peran pemerintah, peran dari masyarakat sendiri juga menjadi kunci utama dalam menghadapi masalah perubahan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan dan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi untuk tetap menjaga keseimbangan alam sekitar desa Pasar Lima Kebun Kelapa tersebut. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai kondisi dan perubahan desa Pasar Lima Kebun Kelapa sebagai kawasan persinggungan desa dan kota. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.